Alhamdulillah, tas itu Allah kembalikan pada saya. Saat saya kehilangan tas serta isinya, saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah, saya gini-gini, ngadu sama Allah. Saya meminta sama Allah agar Allah menghapus dosa-dosa saya, agar Allah mengampuni saya. Mungkin saya banyak dosa ya, sehingga Allah menguji saya dengan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Karena sudah banyak sekali ya teman-teman kita yang mengamalkan sholawat ya, riyadhus sholawat, sehingga mereka tuh berkirim testimoni keajaiban sholawat yang beliau rasakan. Karena kisah nyata keajaiban sholawat itu bisa memotivasi kita semua, sehingga kita semakin semangat untuk berselawat, rajin selawat, dan bahkan geber selawat. Dengan kita mendapatkan keajaiban selawat, dan akhirnya kita berusaha untuk istiqomah sholawat ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Ibu Eli. Assalamualaikum Mbak Vina. Perkenalkan, nama saya Eli. Izinkan saya berkirim testimoni keajaiban sholawat yang saya dawamin. Semoga kisah nyata saya mendapatkan keajaiban sholawat atau keberkahan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa memotivasi teman-teman yang benar-benar butuh banget pertolongan Allah, butuh banget hidayah Allah, dan kita ini sejatinya butuh yang namanya rahmatnya Allah. Baik Mbak, di sini awalnya saya kan memang cuma nyelengin ya, nabung uang di celengan itu sedikit demi sedikit ya, 10.000, 5.000 gitu Mbak Vina. Setiap sholat subuh saya selalu usahakan untuk menyisihkan uang 5.000 atau 10.000 di celengan itu. Dan setiap hari saya selalu mengamalkan sholawat Jibril 20.000 kali. Nah, pada waktu itu saya kan nonton video-video ya tentang sholawat, penarik rezeki, dan dengan membaca sholawat secara istiqomah, insya Allah bisa bermimpi Rasulullah. Nah, ternyata di situ saya kan pengen banget ya bermimpi dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, sehingga saya tuh setiap hari baca sholawat Jibril Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad ya, baca sholawat Jibril 20.000 kali. Dan nggak nyangka juga ya, karena di toko saya tuh rame, di warung saya tuh rame ya, akhirnya tuh saya tuh nggak mikir kalau tas tuh tergeletak gitu aja. Dan saya tuh ngejualin orang-orang tuh juga baca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad itu. Dan ketika warung udah mau tutup, saya baru ingat kalau tas saya tuh, dalam tas saya tuh semuanya hilang. Tas saya tuh hilang warna. Dan di dalam tas saya itu ada dompet, ada KTP, ada rekening, ada surat-surat yang berharga ya Mbak Vina. Nah, ketika tas saya tuh hilang, saya tuh nggak bingung bahwasanya tas saya tuh hilang. Saya tuh langsung bingung ke Allah. Saya tuh langsung ngadu ke Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah, dan saya tuh ngadu sama Allah bahwasanya, ya Allah, bahwasanya saya tuh kehilangan tas gitu ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, hapus dosa-dosa saya. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu saya ngomong sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan saya tuh segera bersolat kepada Rasulullah. Dan ketika saya kehilangan sesuatu, mungkin ini rencananya Allah ya, dan ini semua pasti Allah yang ngasih cobaan saya kayak gini. Dan akhirnya saya tuh ngomong sama Allah, karena masalah-masalah itu datangnya dari Allah, ujian itu datangnya dari Allah, saya kembalikan sama Allah. Ya Allah, saya itu merasakan ada ujian kayak gini. Ya Allah, saya ada masalah gini. Ya Allah, ya Allah, saya utamakan Allah, saya dahulukan Allah ya. Saya selalu ngadu ya sama Allah, karena saya cuma bisa bersandar sama Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Sehingga saya ya ngadu sama Allah dengan cara saya tuh nangis-nangis sama Allah gitu ya. Dan ketika saya kehilangan tas itu, saya semakin geber selawat ya, Sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari saya geber selawat Jibril 20.000 kali, dan saya tambah dengan selawat Adrik nih 1.000 kali. Dan ketika saya
baca salat Jibril 20 kali dan baca selawat Adrik nih 1000 kali. Alhamdulillah ya, 2 hari kemudian ada orang ngembaliin tas saya itu, nggak tahu siapa namanya, dan dia pun dikasih imbalan juga nggak mau. Dan hebatnya lagi, keajaiban salawat itu datang ya, mungkin ini sudah rezeki dari Allah ya. Kalau kita sudah pasrah sama Allah ya, ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, ternyata, dan kita bersyukur sama Allah, ternyata Allah tambahin itu yang namanya rezeki. Ternyata di ATM saya ada tambahan uang 10 juta dan saya nggak tahu siapa yang mengirimkan uang tersebut ya Mbak Vina, dan saya benar-benar ini uang dari mana ketika saya ke bank, dan kata pihak banknya tuh nggak tahu juga, nggak tercantum namanya siapa, nama pengirimnya tersebut Mbak Vina. Subhanallah. Terus Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat yang saya rasakan, semoga semua teman-teman ya yang lagi kesusahan, butuh uang ya, lagi pertolongan Allah, kita ngadu sama Allah ya, kita mohon pertolongan sama Allah aja, kita mohon kekuatan pada Allah, kita minta rezeki pada Allah, karena rencana Allah tuh jauh lebih baik dari rencana kita ya. Kalau kita selalu mengutamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, maka Allah selalu mendahulukan kita, Allah selalu memberikan kebutuhan kita, Allah memberikan rezeki pada kita tepat waktunya. Terima kasih Mbak Vina, semoga kebaikan Mbak Vina dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berikan testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Eli atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril 20.000 kali dan sholawat Adrik nih, subhanallah teman-teman. Nah itu tadi Bu Eli ketika kehilangan tas, beliau tuh mendahulukan Allah, ngadu sama Allah, berdoa sama Allah ya. Bu Eli ngerti bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah, cobaan itu datang dari Allah, bahkan tas hilang pun juga Allah yang merencanakan ya. Nah kalau kita sudah tahu bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah, kita kembali kepada Allah ya. Ujian itu datangnya dari Allah ya, kita minta sama Allah agar diberikan kekuatan, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita rahmat ya. Kalau kita ngadu sama Allah, utamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, maka Allah akan memprioritaskan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita minta sama Allah yang terbaik ya. Kita ngadu sama Allah, kita berdoa sama Allah, kita minta ampun sama Allah dengan perantaraan sholawat, baik itu sholawat Jibril ataupun sholawat Adrik nih, sholawat munajat atau sholawat apapun, yang penting kita istiqomah baca sholawat. Awalnya Ibu Eli ini baca sholawat tuh karena dengar di YouTube sholawat itu pernah rezeki ya, dengan membaca sholawat secara istiqomah insya Allah bermimpi Rasulullah. Nah gak nyangka juga ternyata Ibu Eli ini membaca sholawat karena pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ternyata Allah rencanakan lain, ternyata Allah mentakdirkan Ibu Eli kehilangan tas beserta isinya dengan barang berharga tersebut, surat-surat berharga ya. Dan ketika Bu Eli ngadu sama Allah ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menghapus dosa-dosanya, dan Allah memberikan rahmat kepada Bu Eli, ternyata rencana Allah tuh, Allah menyuruh seseorang mengembalikan tas tersebut, dan Allah memberikan rezeki pada Bu Eli, yakni rekening Bu Eli itu terisi saldo 10 juta, dan itulah rencananya Allah ya, jauh lebih baik dari rencana kita. Kalau kita sudah pasrah sama Allah, kita ngadu sama Allah bahasanya semua cobaan itu datang dari Allah, maka Allah ngasih yang terbaik untuk kita. Nah, cukup sampai saya katakan ya, bisa saya semoga bisa keajaiban sholawat Jibril 20.000 kali dan sholawat Adrik ini dari Bu Eli bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.